Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna litahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nazhatul Tulab, yakni Kiai Haji Muhammad bin Mu'afi beserta keluarga besarnya, alladzina sami'na wa ata'na. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru yang berada di dalam naungan Pondok Pesantren Nazhatul Tulab, yang mana saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji tasyakur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan taufik dan rahmatnya sehingga kita bisa hidup sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan keharibaan terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengakis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, dari alam kegelapan menuju alam terang menerang dengan adanya Islam wal iman. Berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah yang berjudul Suri Tauladan Nabi. Para hadirin yang berbahagia, tahukah kalian siapakah filsuf terbesar di dunia, atau lebih tepatnya di negeri Persia? Ada yang tahu? Jalaluddin Rumi merupakan sufi terbesar di negeri Persia, dikenal dengan karya utamanya yang memiliki judul Masnawi, yang dinobatkan sebagai puisi terbaik sepanjang masa. Barang siapa yang membacanya setiap pagi dan sore hari, maka ia akan dilindungi dari api neraka, kata Mullah Jami'. Dan Syekh budayawan Muslim abad Persia mengatakan Rumi merupakan Al-Quran berbahasa Pahlavi atau Persia kuno. Maka dari itu, begitu besarnya dampak Al-Quran terhadap karya-karya Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi merupakan sosok terkemuka atau termukau di para filsuf terbesar. Dalam penggalan syairnya, Rumi berkata, "Aku adalah debu di jalan Muhammad." Maka dari itu para hadirin, subhanallah, begitu agungnya Nabi Muhammad para hadirin. Nabi Muhammad merupakan insan kamil sebagai tauladan para umat-umatnya. Namun masih banyak timbul pertanyaan di antara kita, antara saya dengan yang lainnya atau yang lainnya dengan saya. Nabi kok begini, kita kok begitu. Nabi kok begitu, kita kok begini. Para hadirin yang saya hormati, jangankan dengan Nabi, dengan sandalnya pun kita tidak bisa membandingkan. Karena sandal yang bersanding dengan Nabi, sandal yang selalu bersama dengan Nabi itu lebih mulia daripada kita semua. Karena sandal yang bersanding dengan Nabi pernah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada saat Nabi mengalami peristiwa Mi'raj. Berbeda halnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk melepas kedua terompahnya, para hadirin. Sudah dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran surat Thaha ayat 11 dan 12 yang memiliki arti Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika engkau masuk ke dalam api tersebut, engkau dipanggil, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu." Maka dari itu engkau harus melepas kedua terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di dalam lembah yang suci. Maka dari itu para hadirin, sungguh mulianya, sungguh agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Nabi Muhammad disebut dengan insan kamil, manusia sempurna sebagai tauladan para umat muslim yang ada di dunia. Berbeda halnya dengan kita para hadirin. Kita manusia yang serat akan lupa, hina, bina, serat akan lupa, yang dipenuhi dengan banyak kesalahan yang ada pada diri kita para hadirin. Namun Nabi Muhammad diciptakan sebagai manusia layaknya kita semua untuk dijadikan tauladan oleh kita semua para hadirin. Maka dari itu kita harus mengingat 3 poin penting untuk mengingat kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Perbedaan yang pertama, Nabi selalu melihat semua kebaikan manusia di tengah-tengah keburukan. Nabi selalu melihat kecahayaan atau keterangan di tengah-tengah kegelapan. Nabi selalu melihat kelebihan di tengah-tengah kekurangan. Dan yang kedua, Nabi selalu mempersatukan dan tidak terjadi percah belahan di antaranya. Dan yang ketiga, Nabi selalu senang melihat orang senang, namun Nabi sedih ketika melihat orang sedih. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, muhal untuk kita untuk persis 100% memiliki karakteristik seperti dengan Nabi. Namun, kita bisa menjadikan Nabi sebagai tauladan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nabi Muhammad bisa menjadi panutan para umat muslim, menjadi patokan para umat muslim untuk memulai perubahan yang memulainya dari kegelapan untuk hijrah ke yang lebih baik lagi para hadirin. Subhanallah, semoga kita dapat syafaat oleh Nabi Muhammad SAW kelak nanti di hari kiamat, bisa berkumpul kembali di syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan para hadirin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.